Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani dari kelas 3D3 KPLN 19 NRP 130319701. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan project post test, yaitu dari mata kuliah workshop simulasi dan koordinasi proteksi sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Ibu Rahma Prilian Eviningsi. Jadi di sini saya akan membuat dari awal rangkaian sistem tenaga listrik untuk project post test, di mana nantinya dalam rangkaian tersebut akan kita analisa bersama mengenai load flow, short circuit, dan juga koordinasi proteksi. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini, gambar rangkaian 1, gambar rangkaian 2, gambar rangkaian 3. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja merangkai rangkaian sistem tenaga listrik ini dari awal hingga akhir. Jadi untuk agar lebih cepatnya, saya klik etap 12.6.0, lalu kita untuk membuka file baru kita pilih new, kita beri nama project post test. Kita klik OK. Lalu untuk full namanya bisa ditulis ya, nama Arif, dan deskripsinya terserah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul lembar kerja ya. Sudah muncul lembar kerja. Nah, di sini ada beberapa part-part tools-tools yang akan digunakan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, kita akan men-setting dulu proyekannya, standar proyekannya sendiri, yaitu kita pakai standar ANSI dengan frekuensi 50 ya, kita menyesuaikan di Indonesia. Nah, ini select another library, kita select dulu. Oke, baik, untuk mempercepat video ini akan saya percepat untuk menghemat waktu.
Baik, untuk langkah pertama dalam rangkaian jadi seperti ini. Setelah saya percepat, kemudian setelah kita merangkai dari satu benda ke benda lain atau komponen ke komponen lain, maka langkah selanjutnya yaitu menginputkan nilai-nilai komponen yang dibutuhkan. Jadi di sini saya menggunakan 3 sumber, yaitu berupa grid dan juga 2 generator. Nah, gridnya di sini saya inputkan dengan rating 34,5. Jadi saya umpamakan bahwasanya ini ada 3 pembangkit ya, dengan tegangan di bus yang berbeda-beda. Ada yang 34,5, 13,8 dan juga 6,6 kV. Nah, di sini untuk generatornya itu saya kasih rating 5 MW dengan operation modenya voltage control. Nah, di sini untuk generator yang kedua saya operasikan dengan rating 800 kW di busbar tegangan 6,6 kV, dan operation modenya saya pakai dengan mVar control. Nah, ini merupakan rangkaiannya ya, ada rangkaian transmisi, subtransmisi, lalu ada distribusi, rangkaian primer, dan juga rangkaian sistem primer dan juga sistem sekunder. Nah, untuk mode double bus bar saya terapkan pada bus 150 kV ya, bus 3 dan juga bus 4. Nah, untuk single half bus bar saya terapkan pada bus 12 dan juga bus 13, bus dengan nominal tegangan 70 kV, dimana untuk pengimplementasian ini supaya nanti pada saat ada gangguan, maka sistem ini akan menahan gangguan agar tidak sampai terlalu ke atas, terlalu sampai ke sumber maksud saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa variasi tegangan di sini ada 150, ada 34,5, ada 13,8 kV, 6,6 kV, lalu dinaikkan 150 kV, lalu dinaikkan lagi, diturunkan di 70 kV, dan juga ada diturunkan di tegangan 20 kV. Lalu dari situ bisa diturunkan lagi di realnya itu di trafo distribusi menjadi 0,38 kV untuk disalurkan ke rumah-rumah atau pemukiman-pemukiman penduduk. Nah, di sini saya menggunakan beberapa trafo ya, di mana trafo dengan kapasitas 50 MVA sebanyak 6 buah, lalu ada trafo 8 MVA sebanyak 2 buah, trafo 20 MVA itu ada 1, terus trafo 40 MVA, lalu ada trafo 5 MVA, dan juga ada trafo 8 MVA. Nah, untuk relay OCR sendiri, relay OCR itu saya pasang di sisi primer dan sisi sekunder trafo, lalu di bagian-bagian yang saya akan kehendaki untuk saya beri gangguan, misal di beban LAM 7 dan juga di beban-beban lainnya yang terdapat di OCR. Nah, OCR di sini berjumlah 35 buah. Lalu saya ada PMS atau switch, di mana itu merupakan saklar bagian dari sistem double bus bar ya. Dan juga saya memasang kabel 4 buah, sebanyak 4 buah di jaringan atau di variasi tegangan di 20 kV. Nah, untuk lamnya sendiri atau bebannya sendiri ini kita setting ya 10 MVA. Kita setting 10 MVA dengan load tipenya 50%. Lalu untuk tegangan loadnya ini saya kasih 100 kVA, load 4 250 kVA, lam 1 200 kVA ya, dengan load type-nya 80% 20% untuk motor dan juga untuk static load-nya. Lalu untuk motor satunya saya beri beban 30 HP, load 2 100 kVA 50 kVA, motor 2 20 HP, motor 3 50 HP, lam 3 103 VA, load 5 500 kVA, motor 4 150 HP.
Lalu di bagian kanan sini, di bagian generator 2, ada beberapa variasi tegangan step down dari 150, 20 kV lalu sampai ke 0,38 kV. Nah, di sini ada beberapa beban yang saya taruh di beberapa busbar 0,38 kV dan juga di 20 kV, yaitu beban terbesarnya ini lamload ya 5 MVA dengan konstannya itu 80%, 20%. Nah, itu untuk bebannya. Lalu kita beranjak untuk transformatornya. Nah, untuk transformatornya sendiri saya setting semuanya sama, hanya saja yang berbeda itu kapasitasnya. Kapasitas ratingnya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Biasanya kalau misalnya di pembangkit itu 50 MVA atau di gardu unit itu 50 MVA. Lalu untuk primer sekundernya itu 34,5 dan sekundernya 150, mengacu pada tegangan yang diinginkan, ingin di step up atau di step down. Nah, untuk impedansinya saya pakai tipikal Z dan XR. Lalu untuk groundingnya saya kasih winding connection simbol grounding element, lalu groundingnya resistor, dan saya input 20 ohms. Nah, untuk settingan transformatornya sama ya, untuk settingan transformatornya sama, hanya saja yang membedakan itu kapasitas dari transformatornya. Nah, kapasitas transformator itu boleh dibebani sampai dengan 80% dari kapasitas trafo tersebut. Nah, untuk generatornya sendiri tidak lupa, karena nanti kita akan simulasi short circuit, kita nanti untuk sinkronis generatornya tidak lupa untuk mengisi impedansinya ya. Mengimpedansinya saya pakai tipikal data karena sesuai dengan default ya, karena tidak ada hitungan kita pakai tipikal data. Nah, untuk generator 2 juga sama, impedansi dan modelnya sama, tipikal data, dan juga groundingnya juga sama ya, saya kasih tipe resistor dengan nilai 20 ohms. Nah, untuk generator sudah. Lalu untuk settingan OCR. Nah, settingan OCR ini kita bisa nyeting dari kita meload flow ya, mensimulasi load flow. Jadi untuk settingan relay OCR sendiri itu sebelum OCR itu disambungkan dengan trafo CT arus. Nah, untuk nilainya trafo CT arus ini kita bisa menginputkan ya. Misal kita di OCR ini ya, di OCR ini. Nah, ketika kita load flow kan, arus yang akan masuk di sini itu menjadi parameter kita dalam menentukan setting arusnya, setting arus primer dari arus CT itu sendiri. Nah, untuk misal kita load flow kan ya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya arus yang masuk itu 150,5 ampere, maka kita setting di ratingnya itu 200 ampere. Jadi arus yang sekiranya itu ada di pasaran. Nah, kita setting 200 ampere melebihi arus yang masuk di line tersebut. Nah, selanjutnya OCR-nya itu kita setting juga di OCR. Nah, di OCR ini nanti kita pilih library-nya kita memilih Marine Gerin dengan sepam 100, lalu fungsinya overcurrent karena fungsinya untuk memproteksi arus lebih. Nah, overcurrent-nya di sini nanti untuk setting relay tripnya itu bisa memakai overcurrent dan juga instantaneous. Nah, untuk curve type-nya ini extremely inverse dengan pick up ini merupakan nilai dari pembagian antara arus 150,5 dibagi dengan 200 ampere. Nah, nanti kita isi dengan nilai tersebut. Nah, untuk nilai instantaneousnya ini kita stepkan bisa mencapai 0,2 sampai 0,4. Tapi jangan melebihi jangan melebihi itu karena nanti berpengaruh akan tripnya CB-nya itu nanti.
Nah, untuk time dialnya ini 0,1 ya. 0,1. Jadi untuk settingannya ini nanti dari bawah ke atas, dari beban ke sumber itu nanti akan naik. Jadi ini misalnya time dialnya 0,1 ya. Nah, untuk yang di relay OCR yang atasnya, nah itu akan kita naikkan dengan step 0,1. Kita input nilai lebih besar daripada OCR yang ada di bawahnya, yang lebih dekat dengan beban, lebih dekat dengan kita nanti gangguan. Nah, untuk library-nya sama ya, memakai Merlin Genrin. Untuk pick up-nya nanti ini juga sama, harus memakai load flow terlebih dahulu. Kita cari arusnya berapa yang memasuki arus ini, lalu kita bagi dengan arus primer yang ada di trafo CT. Nah, untuk delaynya tetap sama ya, lebih besar daripada delay di OCR yang di bawahnya, dengan range kenaikan sampai 0,2 sampai 0,4. Nah, untuk OCR-nya seperti itu, sama semua. Untuk mencarinya juga sama, dengan cara memakai arus pembagian dari arus yang masuk di line tersebut dibagi dengan arus primernya. Nah, akan tetapi untuk yang sekunder dan OCR yang terdapat di primer dan sekunder itu kita menggunakan rumus lain. Nah, untuk yang di primer dan sekunder ini kita arus acuannya itu kita berada di FLA ini, di FLA. Nah, di FLA. Misal FLA-nya ini 1200, 100, 12.155. Nah, kita bagi dengan primer arusnya, mungkin kita mendapatkan 12.500. Nah, kita bagi 12.155 ini dibagi dengan 12.500, nanti akan ketemu nilai dari pick up-nya, Nah, untuk nilai dari time dial dan delay-nya tetap mengikuti OCR yang di bawahnya. Namun untuk pick up-nya sendiri ada dua pilihan sebenarnya. Bisa menggunakan perhitungan dari FLA tadi, nilai dari FLA tadi dibagi dengan nilai arus primer, lalu ketemu nilai dari pick up. Nah, untuk primernya juga sama ya, karena tadi primernya mungkin nilainya 230, kita bagi dengan 250 ya, kita bagi dengan 250, maka nanti akan ketemu pick up yang diinginkan. Nah, untuk time dialnya juga mengikuti sama ya, nilainya lebih besar daripada bawahnya. Nah, untuk di OCR primernya ini itu saya unchecklist ya, Nah, oke. Dan untuk settingan OCR-nya juga tidak lupa bahwasanya agar ngetripnya itu tidak loncat, maka outputnya ini kita add ya, jangan sampai ID-nya ini itu di CB lain. Harus disetting di CB sebelumnya atau setelahnya OCR tersebut di satu line, agar nanti ketika trip ada gangguan dia itu urut dari beban dari bawah ke atas itu berurutan untuk ngetripnya, untuk trip CB-nya. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mensimulasikan ya, untuk load flow simulation. Baik, sekarang kita masuk ke simulasi yang pertama, yaitu simulasi load flow. Kita bisa pencet load flow analysis, lalu kita jalankan run load flow. Nah, di sini ada bunyi alert view ya, ada lonceng, di mana di rangkaian sini kita lihat bahwasannya kita menemukan beberapa permasalahan, yaitu overexcited. Jadi overexcited ini di mana generator ini dalam kondisi overexcited. Nah, karena rating yang sebenarnya itu 4,175 mVAR, nah untuk operasinya itu ngepas, jadi ngepas di angka 4,175, karena itu kalau tidak sesuai dengan presentase toleransi ya, jadi tidak boleh pas juga dan tidak boleh kurang. Jadi mengapa masih terbaca overexcited, karena
dia itu pas dengan nilai ratingnya, sehingga kita harus menurunkan ya, harus mengunderkannya sedikit agar kondisinya normal. Nah, di sini ada dua tipe ya, ada kritikal dan marginal. Nah, untuk kritikal ini memang error yang harus segera dibenarkan ya, harus segera dibenarkan. Nah, untuk yang marginal ini itu istilahnya tidak dibenarkan juga tidak apa-apa, tapi paling tidak harus dibenarkan. Nah, bagaimana sih cara mengatur overexcited? Nah, untuk mengatur overexcited ini kita bisa menambahkan bank kapasitor. Nah, kita lihat nih di mana yang beban yang membutuhkan yang menyuplai daya reaktif yang banyak. Nah, ternyata ada di bus 42. Bus 42 kita bisa kasih bank kapasitor sebanyak 1700. Di sini ada bank kapasitor ya. Kita inputkan nilai 170 dikali 10. Kita serikan ya. Jadi nilainya itu nanti 1700 kvar. 1700 kvar. Nah, untuk permasalahan yang tadi under voltage, kita bisa 3 cara, yaitu memperubah diameter dari penampang, luas penampang atau kabel, dan juga bisa menggunakan tap trafo. Nah, yang memungkinkan untuk kondisi di lapangan itu kita bisa menggunakan tap trafo. Nah, tadi under voltage-nya di T14 ya, kita tap di sini. Untuk secondary-nya, karena under voltage-nya itu di sisi secondary-nya, maka kita naikkan di tap 2,5% tap. Selanjutnya tadi kita menemukan bahwa di T10 juga ya, kita naikkan tapnya 2,5%, lalu kita naikkan untuk T13-nya 2,5%. Lalu kita input. Lah, sini sudah tidak ada peringatan atau loncengnya, melainkan sudah berganti dengan tanda seru. Jadi di sini awal mula kita bisa melihat arus yang mengalir pada setiap setiap line-nya untuk menemukan arus pick up untuk relay kerja OCR-nya itu sendiri. Baik, mungkin setelah kita melakukan load flow analysis, selanjutnya kita dalam memproteksi itu, dalam simulasi koordinasi proteksi, kita juga harus menganalisis short circuit analysis atau gangguan hubung singkat. Nah, untuk mensimulasikannya kita bisa klik ini ya, klik ini, lalu kita coba untuk men-shortkan bus 23. Kita klik kanan lalu fault. Nah, kita mark di sini ya. Nah, ini muncul ya. Nilainya, yaitu nih, gangguan 3 fasa sebesar 76,04 kA. Nah, ini merupakan gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 23. Nah, setelah kita melakukan simulasi hubung singkat, selanjutnya kita melakukan simulasi koordinasi proteksi. Apakah proteksi yang kita rancang itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau apa yang kita kehendaki, sesuai dengan pedoman-pedoman atau sesuai dengan buku pedoman OCR atau proteksi, pada saat kapan trip, pada saat kapan tidak trip, dan juga waktu-waktu trip yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita coba melakukan gangguan atau simulasi koordinasi proteksi dengan cara kita misal ingin gangguan di sini ya, kita blok misal sampai di bus 14 ya, bus 14. Nah, kita klik Start Protective Device Coordination, lalu untuk melihat seberapa banyak trip untuk busnya, untuk CB-nya,
circuit breakernya kita bisa setting ini ya, maksimalnya 6 atau 5 atau 4. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan create start view atau fault insertion PD sequence of operation. Sebelumnya kita coba untuk kita create start view ya, untuk tahu. Sebentar, kita ulangi lagi. Nah, kita coba untuk gangguan di sini. Nah, ini gangguan pertama trip 1 CB45, trip lalu kedua CB59, lalu trip CB31. Nah, lalu ada trip CB25, diteruskan trip CB22 tadi, lalu CB34. Ya, baik. Lalu kita mencoba untuk melihat start view kurvanya ya, sesuai apa tidak dengan arus gangguan hubung singkat tadi. Coba kita blok lagi. Kita blok lagi. Ya. Lalu kita klik start view. Nah, ini merupakan tampilan ya, tampilan dari trip dari beberapa relay yang terpasang. Lalu kita pilih use curve untuk membandingkan arus sirkuitnya, arus source sirkuitnya maksud saya. Nah, tadi di base KV-nya di 0,38 kV ya, dengan fault KA-nya tadi, gangguan hubung singkatnya tadi sekitar 76,4 KA. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwasannya arus source sirkuitnya itu di sisi seperti ini. Nah, untuk arus source sirkuitnya itu dengan relay yang terakhir ini jangan sampai melebihi, karena kalau misalnya melebihi arus inrush-nya, maka ketika maintenance transformator nanti akan membahayakan bagi si pemaintenance-nya, karena kalau semisal di bawahnya itu takut ketika ada maintenance trafo itu ketika dimati nyalakan itu ada arus inrush-nya, jadi kan bisa ada trip, maka harus di atasnya, Jadi udah terlihat juga bahwasanya relay ini trip memang gara-gara arus gangguan dari source circuit, bukan karena arus gangguan dari inrush-nya. Jadi ketika ada gangguan, diberi gangguan pada line tersebut, memang sewajarnya harus sepatutnya relay yang terakhir ini, relay 37 ini di atasnya dari arus source circuit, karena sudah terlihat bahwasanya koordinasi proteksi ini sudah benar dan sudah berjalan sesuai kehendak atau sesuai kaidahnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai simulasi koordinasi proteksi untuk proyek post-test. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.